Iya, nanti saya itu katanya hubungin papa saya. Dia bilang gini, "Pak, bantuin Mbak Hera, Pak," kayak gitu. Cuman gini loh, Yang bicara itu siapa? Mas Kenji. Kalau masalah baju, saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya. Handphonenya Hera itu udah ada retakan pada layar HP-nya. LCD-nya. Cuman kita juga melihat ada beberapa video di sosial media ataupun di berita. Kenapa HP itu bisa semulus itu? Itu menjadi pertanyaan sama kita. Konflik antara mantan istri Andre Taulani, yakni Rian Wartia Trigina dengan asisten rumah tangganya, Herawati, kini semakin memanas dan terus menyita perhatian publik. Sejak awal mencuat, perseteruan ini memang tak pernah sepi dari aksi saling bantah hingga berbagai klaim yang membuat suasana semakin keruh. Masing-masing pihak pun terus mencoba membuktikan versinya sendiri di hadapan publik. Namun di tengah panasnya polemik tersebut, muncul fakta tak terduga yang kembali bikin publik bertanya-tanya. Salah satu yang kini ramai disorot adalah soal handphone genggam yang sebelumnya ditunjukkan Erin sebagai barang bukti dalam kasus ini. Pasalnya, Hera mengaku jika ponsel yang diperlihatkan itu bukanlah miliknya. Ia bahkan menyebut kondisi handphone pribadinya sudah mengalami banyak kerusakan dan sangat berbeda dengan perangkat yang ditampilkan Erin, yang menurutnya justru terlihat masih mulus dan terawat. Dia ngelihat HP di saku saya. "Sini HP kamu di saku, taruh di bawah." Tadi saya, "Jangan Bu, cepet taruh sini HP kamu. Nurut nggak? Kamu jangan ngelawan saya ya," kata dia gitu. Iya Bu, saya taruh HP di situ. Saya kira cuma dirampas doang, diambil doang gitu. Ternyata dibanting. Saya baru naik tangga, kan saya kembali lagi ke atas. Baru naik berapa anak tangga itu, udah saya denger jelas banget. Terus saya ngelirik ini, lihat HP saya dibanting 2 kali sama Bu Erin di situ. Habis itu dia masuk ke kamar, HP saya dibawa. Jadi ini bentuknya fitnah ya? Bentuknya fitnah loh. Ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti disidik. Ya, tidak ada sidik jari. Sidik jarinya kembali. Tidak ada sidik jari, klaim kami, apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat nih, ya. Agak dinaikin bawah. Agak dinaikin ini. Tahan, Mbak. Ini kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut. Ya, dibanting rusak ya istilahnya. Baju masih ditahan. Nah, gimana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyaluri itu dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan Erin lagi istirahat di sofa, terus dia langsung Kabur artinya? menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Tadinya ada retakan, soalnya kan saya sebelum kerja di Bu Erin, kerja di Jambi. Saya jaga anak orang Cina lah. Di situ saya jatuh, HP itu pernah dijatuhin sama anak yang saya jaga. Retak lah itu HP. Kok kenapa tadi Bu Erin ngasih taunya mulus banget gitu loh. Handphonenya Hera itu udah ada retakan pada layar HP-nya. LCD-nya. Cuman kita juga melihat ada beberapa video di sosial media ataupun di berita. Kenapa HP itu bisa semulus itu? Itu menjadi pertanyaan sama kita. Fakta lain yang tak kalah menyita perhatian publik muncul dari tudingan soal pakaian milik Lova, putri bungsu Erin, yang diduga dipakai oleh Hera tanpa izin. Isu ini sebelumnya sempat ramai setelah Erin memperlihatkan bukti dan mengaku kecewa karena merasa sang asisten rumah tangga sudah bertindak lewat batas dengan mengenakan baju anaknya begitu saja. Namun siapa sangka, tudingan tersebut justru langsung dibantah oleh Hera. Di hadapan publik, Hera mengaku jika pakaian yang dipermasalahkan itu sebenarnya adalah miliknya sendiri. Ia bahkan menyebut baju tersebut sudah ia pakai jauh sebelum bekerja dengan mantan istri dari Andre Taulani itu. Tak berhenti sampai di situ, Hera yang saat itu didampingi kuasa hukumnya juga mencoba memperkuat pernyataannya dengan menunjukkan foto sebagai bukti. Gini loh, kalau masalah baju, saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang, di grup Bang. Video saya.
memakai baju itu, bukan bajunya Lova. Di tanggal 15 Februari, klien kami udah memakai baju yang sama, yang dimana di bulan Februari ini klien kami belum bekerja di sana. Iya. Klien kami bekerja di sana di tanggal 30 Maret sampai tanggal 28 April, yang totalnya adalah 28 hari. Gitu. Ini saya tunjukkan fotonya. Foto saya pakai baju yang dituduhkan ya. Ada juga videonya juga saya pakai baju itu. Ini ada tanggalnya. Nah, satu contohnya nih. Boleh diinformasikan Mbak Erin, ini baju siapa? Ini bajunya Lova, anak saya yang paling kecil. Baju putri beliau yang paling kecil. Itu tadi saya katakan. Klien kami ini, Bu Erin ini, itu menjalankan apa yang menjadi naluri dan nurani dari seorang ibu. Yang saya yakin pasti didukung juga oleh ibu-ibu, emak-emak se-Indonesia gitu loh. Bagaimana baju anaknya dipakai oleh orang lain. Tak kalah mengejutkan dari fakta-fakta sebelumnya, kali ini muncul pengakuan yang dianggap jauh lebih kontroversial karena turut menyeret nama putra kedua Erin, Kenzy Taulani. Fakta ini pun langsung bikin publik heboh lantaran sosok Kenzy sebelumnya nyaris tak pernah terseret dalam polemik panas antara Erin dan Hera. Dalam pengakuannya, Hera menyebut jika pada malam kejadian tersebut, Kenzy diduga sempat ikut mengetahui situasi yang terjadi di rumah. Bahkan, Hera mengklaim putra Andre Taulani itu sempat meminta bantuan kepada sang ayah untuk menolong dirinya yang saat itu diduga sedang mengalami kekerasan. Pas itu ada Mas Kenji naik, sebelum Mas Kenji naik ke atas, saya lari ke kamar saya dulu. Saya ambil HP saya ngubungin Kania. Kak, tolong saya Kak, saya habis dipukul Kak sama Bu Erin. Saya kasih tahu foto itunya, sapu yang buat mukulnya. Ini Kak, sapunya yang buat mukul saya Kak, saya tolongin saya Kak, saya harus keluar dari sini, saya bilang gitu. Habis itu ada Mas Kenji ke atas. Saya ngejar Mas Kenji ke kamarnya. Mas, tolongin saya Mas, tadi saya dipukul sama ibu Mas 2 kali. Mas Kenji cuma jawab, ya Allah Mbak, kata dia gitu kan. Mungkin dia juga capek kan pulang sekolah. Ya, nanti saya itu katanya hubungin papa saya. Dia bilang gini, Pak bantuin Mbak Hera Pak, kayak gitu. Itu Cuman gini loh. Yang bicara itu siapa? Mas Kenji. Atas permintaan Mbak Hera atau bukan? Bukan. Cuma saya minta bantuan karena saya posisi dipukul aja, nangis, dan saya nggak minta bantuan, cuma Mas saya dipukul Mas, saya laporan aja gitu kan. Nggak nyuruh Mas Kenji suruh bilang ke Pak Andre, enggak. Itu inisiatifnya Mas Kenji sendiri karena mungkin kasihan lihat saya, dia kan nggak berani ke ibunya, mungkin ke bapaknya lah dia ngomong kayak gitu. Kalau Pak Andre-nya juga kan itu loh, gini loh. Kan katanya kan saya disuruh ini ada apa tuh namanya tuh Bang? Komunikasi dengan Pak Andre. Kayak suruhan Pak Andre lah ini. Kalau kamu ada bukti kamu silahkan laporkan aja Mbak Hera Iya. gitu. Emang bener kan? Tapi intinya teman-teman rekan media ini nggak ada kaitannya dengan Pak Andre. Iya, nggak ada kaitannya, kasihan gitu loh. Nggak ada kaitannya. Nggak ada. Ini nggak ada kita. Ya tidak ada menyinggung tentang Pak Andre, nggak. Nggak ada urusan sama gua. Nggak usah nanya-nanya gua, nggak ada urusan sama gua. Kadang masih banyak gaji yang ditahan sampai Nggak ada. Gua nggak ada urusan sama dia. Nggak ada komunikasi. Mantan istrinya Andre Taulani. Ya kan? Ya artinya tidak ada sedikit pun klaim kami mengarah kepada yang disebutkan tadi oleh rekan-rekan. Nama yang disebutkan tadi oleh rekan-rekan. Tidak ada yang disyarat-syarat oleh klaim kami. Namanya dapat dibuktikan dengan ini ya. Jelas siapa yang mengupload itu. Fakta berikutnya yang juga ikut menyulut perhatian publik datang dari pengakuan Herawati soal kondisi yang ia alami selama bekerja. Di tengah panasnya konflik yang terus bergulir, Hera mengaku ada sejumlah fasilitas yang disebut tidak ia terima meski sebelumnya sudah tercantum dalam perjanjian kerja. Hera mengatakan dirinya tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti perlengkapan mandi yang menurutnya biasa disediakan untuk pekerja rumah tangga. Tak berhenti sampai di situ, Hera juga mengklaim dirinya kerap dipersulit ketika ingin keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dari pengakuannya, ia merasa ruang geraknya cukup dibatasi selama bekerja di rumah tersebut. Dan saya pun bilang gini ke Bu Yayasan saya, Kak, kalau di sini nggak dapat sabun, nggak dapat Pepsodent, pembalut, gimana sih Kak? Kan di kontrak kerja perasaan Kakak bilang dapat Her nanti di sana sabun, gaji kan di situ saya kerja belum gajian kan, otomatis saya belum punya duit. Sedangkan keluar nggak boleh. Saya pernah izin ke sapamnya, Bang saya mau keluar dong beli sabun, nggak boleh. 1000% tidak benar saya bisa buktikan. Ya jadi trauma kalau kayak gitu.
Terlepas dari fakta-fakta yang ada dalam kasus tindak kekerasan, ART yang diduga dilakukan Erin, Nia Damanik selaku penyalur asisten rumah tangga juga akhirnya ikut buka suara. Nama Nia sendiri memang sejak awal menjadi salah satu sosok yang cukup vokal mengawal polemik antara Erin dan Herawati ini. Sebelumnya, Erin bersama kuasa hukumnya Sunan Kalijaga sempat menyatakan akan melayangkan somasi kepada pihak Nia. Namun hingga saat ini, Nia Damanik bersama tim kuasa hukumnya mengaku belum menerima surat somasi apapun dari pihak seberang. Bukan cuma itu, pihak Nia juga menegaskan jika mereka tetap akan melanjutkan proses hukum terkait dugaan tindak kekerasan yang dialami Hera. Bahkan, mereka mengisyaratkan tidak ada ruang tawar-menawar ataupun upaya damai dalam perkara ini. Kalau dari upaya yang mereka sampaikan, entah mereka buat laporan, entah mereka kirim somasi, sampai sekarang kita belum mendapatkan panggilan yang pertama. Yang kedua, kita juga belum mendapatkan somasi apapun. Terkait masalah tawar-menawar, kita tidak ada tawar-menawar. Sekarang proses hukum kita terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan, ini tetap berjalan dan tetap berproses di Polres Jakarta Selatan. Kita juga sudah berkoordinasi dengan penyidik, kemungkinan di 2 minggu ke depan bakal ada panggilan saksi dari kita lagi. Pada intinya, somasi ini saya bacakan ya. Bahwa klien kami memiliki beberapa alat bukti yang kiranya memenuhi persyaratan menjadi suatu pembuktian secara perundang-undangan. Yang kedua, bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, adapun ditemukannya dan atau dapat dilihat di media sosial melalui akun Niada Manik 7 dan di beberapa media elektronik yang kesemuanya itu pada intinya secara tegas dan jelas serta terang benderang adanya suatu kalimat dan atau suatu pernyataan yang dapat diketahui oleh khalayak publik dan atau diketahui secara umum. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.